Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara berkata Tuhan, ini merupakan nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Ya, pernyataan ini benar jika kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan Paulus dalam pengiringannya akan Tuhan, bagaimana penderitaan yang dia hadapi dalam pengabaran Injil yang dia lakukan. Dia bukan hanya menderita aniaya, dia bukan hanya didera, namun dia pun dipenjarakan. Ya, Paulus pernah dipenjara karena ketika dia mengabarkan Injil. Saudara berkata Tuhan, aniaya atau penderitaan yang Paulus alami pada masanya adalah aniaya secara fisik. Ya, secara fisik. Namun berbeda kalau kita melihat pada masa kini. Walaupun mungkin di beberapa tempat tetap ada orang-orang percaya yang mungkin dianiaya secara fisik karena iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Namun aniaya di sini kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya lebih kepada pergumulan di dalam diri kita ketika kita memutuskan untuk setia atau hidup beribadah kepada Kristus. Mengapa? Karena ketika kita memutuskan untuk setia atau hidup beribadah kepada Kristus, maka ada standar-standar firman Tuhan, standar-standar kebenaran firman Tuhan yang harus kita terapkan atau ada dalam kehidupan kita. Nah, untuk memenuhi standar hidup benar atau standar kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka ada harga yang harus dibayar untuk memenuhi standar kebenaran tersebut. Ya, ketika kita memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, ketika kita memutuskan untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada standar yang harus kita penuhi. Tuntutan standar inilah yang menimbulkan pergumulan dalam kehidupan kita, menimbulkan aniaya dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita ingin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan standar kebenaran, maka ada ego yang harus ditekan. Ketika kita rindu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada pengendalian diri yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada logika yang harus kita letakkan ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Hal-hal seperti inilah yang membawa kehidupan kita dalam pergumulan atau dalam aniaya sepanjang hari dalam kehidupan kita. Namun ada jawaban dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara berkata Tuhan, firman Allah dan persekutuan dengan Allah yang menjadi kekuatan, yang menjadi kemampuan untuk kita hidup seturut standar kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Dalam ayat ke-15 sampai dengan ke-17 dinyatakan bahwa firman ini yang memberikan kita hikmat, ya, persekutuan kita dengan Allah yang memberikan kita kekuatan, sehingga dengan demikian kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan standar firman Tuhan. Artinya berkata Tuhan, ketika kita memiliki suatu pergumulan, ketika kita memiliki suatu kelemahan yang mungkin menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada kelemahan yang menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, abaikan dulu itu, namun senantiasa renungkan firman Tuhan. Ya, pembacaan Alkitab setiap hari, kemudian kita bersaat teduh setiap hari, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kemudian kita ikut dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja, jam-jam doa. Saudara berkata Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Allah, lewat kita merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kita, di sanalah Tuhan memperlengkapi kita dengan perbuatan yang baik. Dalam persekutuan kita dengan Allah, lewat perenungan kita akan firman Tuhan, di sanalah Allah memperlengkapi kita sebagai manusia Allah, sehingga apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi mungkin penghalang kita untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, Allah akan memperlengkapi kita untuk mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka aniaya, pergumulan yang mungkin kita alami untuk ketika kita memutuskan untuk setia kepada Tuhan, kita
tidak akan berjuang sendiri, kita tidak akan bergumul sendiri, tapi ketika kita ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ketika kita dalam saat-saat teduh merenungkan firman Tuhan, di sanalah Allah memberikan kita hikmat, di sanalah Allah memberikan kita urapan yang baru, di sanalah Allah memberikan kita kekuatan untuk kita boleh mengenal kehendak Allah dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan kita. Jangan pernah jauhkan diri kita dari persekutuan dengan Allah. Jangan pernah bosan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita untuk kita bergumul setiap hari, untuk kita berjuang setiap hari. Sehingga ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan boleh melihat hidup yang setia dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Dalam pendengaran kami akan Tuhan, begitu banyak hal yang mungkin merintangi dan menghalangi langkah kami. Tapi pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami tidak berjuang sendiri. Ketika kami tak memutuskan untuk datang bersekutu dengan Engkau, merenungkan firman-Mu, Bapa yang baik, kami boleh melihat bagaimana pertolongan dan kekuatan Tuhan, urapan Allah tercurah dalam kehidupan kami, sehingga ini boleh menuntun setiap kehidupan kami Tuhan, untuk senantiasa kami berhidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri, terima kasih buat kesempatan yang baru yang Tuhan beri, dan kami juga bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau, dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.